Hai semua, jumpa lagi bersama saya Angelina Nebaho. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Oke, hari ini saya mau cerita pengalaman saya awal mula saya di Malaysia. Apa dia language shock, bahasa yang saya tak paham mula-mula saya berada di sini. Malaysia dengan Indonesia itu sama ya, negara serumpun. Kurang lebih dia orang punya bahasa pun dengan kita Indonesia sama. Budaya pun kurang lebih pun ada yang sama lah kalau untuk Melayu. Oke, tapi negara berbeda pasti ada sesuatu yang berbeda lah. Macam saya, baru-baru saya sampai di sini, itu ingat saya baru 1 minggu di sini, 1 minggu di Malaysia, saya masuk kerja. Oke, bahasa Malaysia pertama yang saya tak paham baru-baru sampai di sini itu kata bila. Kalau di Malaysia kata bila itu untuk apa? Untuk bertanya. Bila maksudnya bila kita pergi. Bila dengan bahasa Indonesia itu jauh sekali maknanya ya. Itu kata-kata pertama yang saya memang betul-betul tak paham baru-baru sampai di Malaysia. Oke, language shock selanjutnya yang saya tak paham baru-baru sampai di Malaysia yaitu bila ada orang tanya saya mangga. Bila ada orang tanya saya apa mangga, saya akan dalam pikiran saya itu buah. Tapi kalau di sini mangga itu bukan buah ya, dia kalau di Indonesia kata itu gembok. Gembok yang kita kalau mau kunci pintu, itu language shock yang betul-betul aku tak paham baru-baru sampai di Malaysia. Oke, language selanjutnya yang saya tak paham baru-baru sampai di Malaysia itu kata percuma. Kalau kita di Indonesia percuma itu maksudnya sia-sia. Kalau di sini percuma maksud dia itu gratis. Misalkan kalau masuk ke suatu tempat masuk percuma, itu apa? So maknanya masuk gratis, macam itulah. Oke, language shock selanjutnya yang saya baru-baru tak paham di sini itu tandas. Oke, baru-baru saya sampai di sini, saya tak pernah apa maksudnya di Indonesia ya. Saya memang tak pernah dengar kata tandas. Selalunya pun toilet pun jarang lah. Selalunya kalau kita sebut itu kamar mandi. So baru-baru sampai di sini kan adalah pengalaman lucu. Pergi makan terus adalah saya tanya itu yang apa tuan punya kedai, kak di sini ada kamar mandi. Lepas itu yang punya kedai jawab apa, kamar mandi tak ada, toilet ada. Dia kata lurus belok kiri. Selalunya orang di sini toilet, kalau tak tandas, macam tuh. Kalau kita sering, kalau saya lah dulu sebelum kesini, macam saya di tempat saya selalu yang saya tahu itu kamar mandi. So tandas maksudnya itu kamar mandi, WC atau toilet. Oke, language shock selanjutnya yang baru-baru sampai saya di sini saya rasa shock, yaitu dengan kata Pontianak. Pontianak. Kalau kita di Indonesia Pontianak itu nama apa? Nama provinsi ya. Kalau di sini Pontianak itu, kalau di Indonesia kita disebutnya kuntilanak. Baru-baru dengar, itu saya memang shock lah, Pontianak dengan kuntilanak. Oke, language shock selanjutnya yang aku pertama kesini tak paham yaitu bila orang selalu cakap Mat Saleh. Mat Saleh, apa itu Mat Saleh? Oh, ternyata sudah lama di sini sudah paham kalau Mat Saleh itu kalau di Indonesia kita sering cakap bule. Oke, kalau kita sering cakap bule ya, kalau orang sini sering orang apa? Mat Saleh, orang putih. Maksudnya kalau di Indonesia itu bule. Oke, selanjutnya language shock yang pertama kali saya sampai di sini yang saya tak paham tuh di sini kalau orang sini cakap bandar. Kalau bandar kalau di Indonesia kita sebutnya kota. Kalau saya dulu baru-baru pertama di sini saya kurang paham itu bandar. Oke, selanjutnya perkataan awas. Perkataan ini sampai sekarang suami saya pun masih selalu tegur tahu. Kalau kadang-kadang saya mau apa duduk sebelah kan, mau cakap geser sedikit macam itu kan, saya kata awas, dia selalu kata
awas apa awas, ingat ini jalan raya ke. Sebab awas tuh di sini kan kalau ada orang ripe jalan, sebelumnya dia akan bubu apa tanda lah awas, maksudnya kalau harus supaya kita hati-hati. Kalau di sini orang bercakap tak ada lah, memang tak ada orang cakap awas, orang Indonesia saja yang selalu cakap awas. Kalau sini selalunya tepi sikit, macam tumpang lalu. Kalau kita kan awas. Saya selalu sering sampai sekarang saya masih sering kena tegur kalau cakap saja awas. Ingat ini jalan raya ke. Oke, itu dia language shock yang betul-betul saya tak paham lah baru-baru sampai saya di Malaysia. Awal-awal mula saya di Malaysia itu memang perkataan-perkataan yang langsung saya tak paham. Banyak juga lah yang saya tak paham, tapi lama-lama belajar. Apalagi kalau di Penang ini ya, Penang Kedah. Kalau menurut saya lah, kalau ada orang Indonesia yang baru masuk Malaysia, dia masuk Penang, ada yang masuk KL. Saya rasa orang KL, orang yang masuk KL, orang Indonesia akan lebih senang mudah memahami bahasa di KL daripada bahasa Penang. Kalau bahasa KL itu yang saya dengar lah kan, dia kurang lebih macam bahasa-bahasa orang Melayu dekat Indonesia juga, yang mau nak pi mana, macam tu. Kalau di Penang ini ya bahasa dia memang kalau baru-baru orang Indonesia yang baru sampai sini, memang saya rasa agak butuh proses ya mau paham. Sebab kalau menurut saya lah, baru-baru saya sampai di sini ya, kalau ada orang Penang, orang Kedah cakap, macam saya rasa dia tengah kumur-kumur. Macam dalam mulut dia itu ada yang sangkut. Selalunya banyak lah saya tak paham baru-baru sampai sini. Kalau selalunya masa kerja lah, kalau leader kah dia orang Kedah, dia bagi meeting, lagi dia cakap laju memang tak paham. Selalunya lepas meeting ada soalan, ada yang tak paham, maka kata iya, padahal saya tak paham. Nanti lepas meeting mesti tanya kawan, tadi kakak tu cakap apa, kakak tu cakap apa. Lagilah dia orang guna bahasa Kedahnya. Lagi dia orang guna bahasa Kedahnya kan, bahasa hampa, depa, hang. Itu semua baru-baru memang tak paham lah. Ayak tuh kalau kita cakap air, hang tuh kamu atau kau, hampa mereka, hampa apa, hampa lah, kalian lah maksudnya. Depa pun depa lah kalian. Itu maknanya kurang lebih macam itulah. Oke, tapi lama kita pun, sebab kita pun sudah tinggal di sini, kita pun harus belajar juga kan, sebab kita di Malaysia kita kenal belajar bahasa mereka. Macam saya kan tinggal di sini ya, otomatis saya pun harus belajar lah. Nggak mungkin juga kan kalau di sini kalau saya tinggal di sini tapi saya gunakan bahasa Indonesia. So karena saya di sini, bahasa sehari-hari yang saya gunakan pun bahasa Melayu. Dengan suami pun saya bahasa Melayu, dengan family saya pun saya bahasa Melayu. So macam di mana ada peribahasa, di mana kaki berpijak, di situ bumi dijunjung. So di mana kita berada, kita ikutlah bahasa mereka. Kalau saya di Indonesia ya saya akan gunakan bahasa Indonesia. Saya pun tak lupa bahasa Indonesia, seumur hidup pun tak akan lupa. Oke, itu dia language shock yang saya tak paham baru-baru saya sampai di Malaysia, yang buat saya bengang, terkejut dengan bahasanya. Tapi sekarang semua sudah biasa. So semoga bermanfaat untuk kalian, apalagi mungkin kalian yang kalian tonton video ini, mungkin ada rencana kalian mau ke sini. So nanti sampai di sini tak shock lagi lah, sudah paham sikit-sikit kan, sudah ada yang sudah tahu lah. Oke, sampai di sini video saya untuk hari ini. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah menonton. Dan yang belum subscribe, jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan notifikasi agar Anda tahu video-video saya yang terbaru. Terima kasih, jumpa lagi di next video. Bye-bye.